Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelum saya mulai pembacaan kelanjutan dari kitab yang kemarin, kita bertawasul dulu pada masyayikh pada pengarang-pengarang kitab. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi summa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wa jami'il muqarrabin hususan sayyidina Syabdul Qadir Jailani wa bi'asan as-sadiri wa ba'udin an-nasabandi wa saykhina Imam Zubair al-Khasuma ila jami'i masyayikhina ثم إلى جميع أهل القبورنا خصوصا مؤلف هذا الكتاب والمؤلف المليبري وأستاذه ومشايخه شيخ ابن حجر الهيثمي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Wa yubahu fitrun bimaradin. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa tentang perkara yang bisa membatalkan puasa. Oke. Membatalkan puasa, kelanjutannya ini seseorang itu diperbolehkan untuk berbuka puasa, atau muka dalam puasa wajib itu sebab yang pertama bimarodin mudirrin, dengan sebab sakit yang bisa membahayakan dirinya. Dororon yubihut tayammum, sebuah doror, sebuah bahaya yang bisa memperbolehkan seorang tersebut bertayamum. Dengan contoh ka'an khosya minas saumi bud abur'in, khawatir, seseorang tersebut khawatir jika dia puasa maka sembuhnya penyakit itu akan lebih lama. Itu nanti dia diperbolehkan untuk fitr, untuk moka, untuk tidak berbuka puasa. Wa fi safari qasrin, yang kedua adalah visa farikosrin ing dalam bepergian jarak masafatul qasri. Yang kedua seperti itu. Itu dia sebagai musafir maka dia boleh melakukan fitr, moka, boleh berbuka puasa sebelum waktunya. Dunaka, yang penting syarat dari bepergiannya itu tidak bepergian dikarenakan maksiat. Safari maksiatin, ketika bepergiannya gara-gara kemaksiatan maka dia tidak boleh membatalkan puasanya. Akan tetapi yang lebih utama adalah puasanya orang yang bepergian itu jika tidak membahayakan dirinya maka itu lebih utama daripada dia tidak puasa. Yang ketiga wali khaufi halakin, dikhawatirkan rusaknya orang tersebut dikarenakan puasa, seperti dia nanti akan kelaparan atau aujuin atau ketelak banget ngelae atau kelaparan wa in kana sahihan mukiman, walaupun orang tersebut itu termasuk orang yang sehat dan orang yang mukim. Wa yajibu wa abta al-adra'i bi annahu yaljamu al-hasadaini ay wa nahwihim tabyitun niyat kulailatin summa man lahaikahu minhum masyaqqatun syaidatun aftara wa illa fala. Untuk seperti ini Imam Adro'i memberikan fatwa wajib bagi orang yang tukang panen. Kan nanti ketika dia panen itu memang sangat berat sekali, maka Imam Adro'i ini berfatwa bahwa orang sing panen sing kemungkinan besok ini tidak bisa melaksanakan puasa, wis pasti dekne gak kuat, maka dia ini masih wajib melakukan tabyitun niat, nginepno niat di setiap malam.
Terus kemudian ketika dia di pertengahan puasa kok menemukan suatu hal yang bisa menyebabkan dia iftar, koyok rakuat atau selain ini dan lain-lain, maka dia boleh melakukan fitr. Tapi ya masih tetap diwajibkan untuk mengqadainya. Itu adalah fatwanya Imam Adra'i. Wa yajibu qada'u ma fatah walau bi udrin minas shaumi al-wajib. Ka Ramadan. Wajib mengqadai puasa yang tidak dilakukan atau puasa yang tidak sampai selesai walau bi udrin, walaupun dia melakukan moka, ya, moka atau iftar itu dengan udur. Wa nadarin wa kafarotin. Puasanya adalah puasa wajib seperti Ramadan, nadar dan kafaroh. Bimarodin au safarin au tarkiniyatin au bihaidin au nifasin. Ini adalah semua alasan-alasan orang yang berpuasa tidak melanjutkan puasanya. Gara-gara yang pertama adalah kadang masalah safar. Safar kok sampai keselen, sampai de payah, tidak bisa melanjutkan puasa, maka dia boleh iftar. Tawa tarkuniyatin. Tarkuniyatin ini ninggal niat, ninggal niat di malam hari. Dia tidak tabyitun niat, wis tangi-tangi dep-dep wis awan. Au bihaidin tawa haid. Memang orang haid ini tidak boleh melakukan puasa. Dia tidak mampu secara syar'iyan. Au nifas labijun wasakron. Wis. Wa fil mazmu' wa fil mazmu' inna qadha ayaumi syaqi 'alal fardhi wujubi imsakihi. Wa nadharu fi jam'un bi anna tarikan niyat yalzamul imsak ma'a anna qadha ahu alat tarahi qat'an. Ini suatu perbedaan, nggih. Suatu perbedaan dalam penentuan qadha pada yaumus sak. Kan ada yaumus sak itu hari terakhir bulan Sa'ban, nggih. Atau hari terakhir bulan puasa. Ini Sya'ban kan belum tentu, nanti ini awal puasa itu kapan kan belum tentu. Seumpama ada seseorang ini tanggal 30 ya, tanggal 30 itu gak poso. Kemudian Sya'ban ternyata sampai 29 saja, berarti 30 ini sudah masuk tanggal 1. Dia tidak puasa karena menganggap bahwa ini adalah tanggal 30. Maka dia wajib mengqadainya ketika seperti apa yang dikatakan oleh di dalam mazmu', maka dia wajib mengqadai secara seketika. Tapi wanadhara fihi jam'un, sebagian wanadhara fihi ma fil mazmu' jam'un, dan sebagian jam'un nggih, kumpulan-kumpulan ulama bi anna tarikan niat yalzamul imsak ma'a anna qada'ahu alat tarahi qat'an. Wong sing ninggalno niat, maka dia wajib menjaga bersamaan dengan qadanya alat tarahi qat'an. Ini berarti tidak perbedaan pendapat ya. Dalam mazmu' mengatakan bahwa yaumus sak ngondo ini secara seketika, karena kan dia ketika dia tidak puasa kok di pertengahan mengetahui bahwa ini hari kok wis masuk tanggal 1, maka dia tidak boleh makan, dia harus wajib menjaga imsak. Tapi dia tidak dihukum puasa, imsak jogo tok ya, sampai engko awan. Terus in aftara bi ghairi udrin, nggih. Terus dalam mazmu' juga dijelaskan bahwa orang yang meninggalkan niat, maka dia juga wajib imsak bersamaan qadanya alat tarahi. Somo bengi kok orang lakon niat, ada seseorang di malam dia tidak melakukan niat, maka pas waktu setelah bangun dia juga wajib, tidak boleh langsung kok makan saenake dhewe. Dia wajib imsak, tetap wajib imsak, tapi dia wajib juga mengqadai karena kan puasanya tidak sah. Oke, seperti itu. Wa yajibu imsakun an mufattirin fihi, dan wajib
menjaga wajib an mufattirin fihi, wajib menjaga dari perkara yang membatalkan puasa. Dunanah winadarin wa qadain in aftara bi ghairi udrin, ketika mokae goro-goro tanpa anane udur, maka setelah dia batal puasanya dia wajib tetap menjaga dari perkara yang bisa membatalkan puasa. Ora oleh mangan sak ngawuri, imsak. Nek ora dilakoni berarti dene ya dosa ora poso, ya dosa ora imsak. Min maradin au safarin, bighairi udrin min maradin au safarin, dengan tanpa adanya undur, yaitu undur salah satunya adalah sakit atau orang yang bepergian. Au bighalatin, wong sing batal posone gara-gara lali, gara-gara lali atau gara-gara salah, gara-gara salah. Seperti contoh kaman akala dhannan baqa al-lail au nasiya tabyitan niyat. Aftara au aftara yaumassak wa bana min ramadan li hurmatil waqti. Wa bana min ramadan li hurmatil waqti. Jadi gini, ada seseorang membatalnya puasa itu gara-gara gholat, keliru. Contohnya adalah orang yang memak dhannan baqa al-lail au nasiya tabyitan niyat. Pasane iki mang sebelum urung fajar. Urung mleteke fajar. Ndak, ketika dia melanjutkan makan, sudah makan sampai lama, dia tahu bahwa pas mangan iki mang setelah fajar, maka dia wajib menjaga dari perkara yang membatalkan puasa. Dan ini dia tidak dinamakan puasa tapi wajib imsak. Walaupun dia tidak puasa maka dia wajib imsak, ikut menjaga dari perkara yang membatalkan puasa, dikarenakan lihurmatil waktu, menghormati waktu puasa. Atau aftara yaumassak wa bana min ramadan, pas pada tanggal 29 ke 30, tanggal 30 ada seorang ini tidak puasa. Ini kan yaumussak, belum tentu pasane wis riyo, dhek ora poso. Barang wis dilakoni wis awan dhek lagi ngerti bahwa ini masih Ramadan, maka dia tetap wajib melanjutkan menjaga dari perkara yang membatalkan puasa dan dia wajib qadha karena puasanya tidak sah. Jadi puasa itu ada wujubul imsak, wujubul imsak, walaupun tidak puasa itu dia wajib menjaga dari perkara yang membatalkan puasa. Alasannya menghormati waktu, itu wujubul imsak. Tapi puasanya tidak dihukumi sah. Berarti dia walaupun wajib menjaga dari perkara yang membatalkan puasa, tapi dia juga wajib untuk mengqadainya. Seperti itu. Walaisa al-mumsik fi shaumin syar'iyyin, lan ora ana sapa wong kang jaga, wong kang ngempet fi shaumin syar'iyyin lakinnahu yusabu alaihi faya saum bijima'in wala kafaratin. Di wong sing mumsik, wong sing mumsik, wong sing ngeker, seumpama mang wong sing ora niat. Saya contohkan wong sing ora niat. Ora niat sampai awan lagi eling. Ini kan wajib imsak. Dia kan wajib imsak, menjaga dari perkara. Tapi dia tidak dihukumi puasa. Tapi dia wajib menjaga dari perkara yang membatalkan puasa. Lakinnahu yusabu alaihi. Dia ketika dia menjaga dari perkara yang membatalkan puasa, maka dia yusabu alaihi, diberikan sebuah pahala tersendiri, pahala imsak, pahala jogo sangka perkara sing batalna puasa, walaupun dia tidak dihukumi orang yang berpuasa. Fayasam bijimain, maka oleh karena itu dia juga dihukumi dosa ketika dia jima, tapi dia tidak membayar kafaroh, karena kan dia tidak termasuk orang yang berpuasa. Wa nudiba imsakun limaridin, disunahkan
imsak limaridin sufiya wa musafirin qadama asna an-nahar mufattiron wa haidin tahurat asna'ahu. Ini disunahkan menjaga dari perkara yang membatalkan puasa, yaitu orang sakit yang sembuh di pertengahan siang, di pertengahan siang. Dan wa musafirin qadama asna'an nahar, dan musafir yang datang di pertengahan siang dalam keadaan wong sing moka, wong sing moka. Dan orang yang haid, yang suci di pertengahan siang. Iki di ketiganya ini disunahkan untuk menjaga dari perkara yang membatalkan puasa. Soalnya gini ya, ada orang yang sakit. Yang sakit sudah beberapa hari, pas hari puasa, dia pertengahan jam 12 siang atau jam 9 siang dia sembuh. Sembuh. Atau orang yang bepergian, teko omah jam 09. Nah, dalam keadaan bepergian itu dia memanfaatkan udur puasa, udur puasa, masakotu safar. Dia jadi boleh tidak berpuasa, itu. Terus datang di waktu pertengahan siang, maka dia ini disunahkan. Setelah itu dia disunahkan untuk imsak, menjaga dari perkara yang membatalkan puasa. Pas saat itu sampai nanti waktu berbuka puasa, tapi dia tidak dihukumi berpuasa, dan dia mendapatkan pahala dengan imsak tersebut. Dia mendapatkan pahala, dia menjaga tersebut itu sudah mendapatkan pahala. Yang ketiga adalah contohnya orang yang haid, suci nih pas wayahe rino, pertengahan rino di suci, maka dia disunahkan untuk imsak, ora oleh mangan terus, maksudnya oga dekne kudune di yundabu imsakun, dek sunano imsak. Nek memang mampete nek waktu siang hari jam 09 wis mampet, maka dia disunahkan untuk imsak. Berarti tidak boleh melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa. Jika dia melakukan hal yang membatalkan puasa ya tidak apa-apa, karena kan ini hanya disunahkan. Tetapi yang dalam permasalahan yang tadi yang depan bigoiri udrin, maka dia wajib imsak. Jika dia tidak imsak, tidak menjaga dari perkara yang membatalkan puasa, dia dosa tidak melakukan puasa Ramadan tanpa adanya udzur. Dan yang kedua, dosa juga tidak melakukan imsak. Wayajibu alaman afsadahu bijima'in asima bihi li adli saum la bistimna'in wa aklin. Dan wajib bagi orang afsadahu saum Ramadan bijima'in kafaratun, bagi orang yang membatalkan puasa gara-gara jima. Batal puasa gara-gara disebabkan jima, batalnya disebabkan jima li ajli saum. Makanya jima ini dikoyiti asima bihi, jima sing paringi dosa. Berbeda ketika seperti ini, dia batal puasa dulu gara-gara musafir atau gara-gara yang lain, terus kemudian dia melaksanakan jima, maka dia tidak diwajibkan untuk membayar kafarah, karena kan batalnya puasa bukan gara-gara jima, tapi gara-gara hal yang lain. Asima bi li adli saum kafaroton ompo kafaro, wajib membayar kafaro ma'ahu ing dalem sertane kodok, wajib membayar kafaro dan juga wajib mengkodoinya. Jadi wong sing batal posone gara-gara jima iku wajib kafaro juga wajib ngodoi. Wal kafarotu, kafaro itu bagaimana? Bagaimana cara dia membayarnya? Kafaro adalah itqu raqabatin mukminatin. Yang pertama adalah memerdekakan budak yang mukmin, raqabatin mukminatin.
Fasaumu syahraini, kemudian puasa nek ra mampu terus puasa 2 bulan secara berturut-turut. In ajaza anhu fa'id amusitin. Nek ora mampu lagi memberikan makanan pada 60 orang miskin atau orang fakir. In ajaza anis saum. Nah, nek ra mampu poso maka dia wajib membayar pada orang 60 nggih. Orang miskin atau orang fakir tasarrufnya nggih. Lah, per orangnya itu mudun nggih. Likulli wahidin mudun min ghalibil qut nggih. Mudun sak mud dari makanan pokok daerah tersebut. Nah, seperti di Indonesia ya berarti beras nggih. Oleh maringi makanan ya beras. Dan sak mud iku biasanya sekitar 6 on nggih, 6 on lebih itu ya, 6 on. Wala yajuzu sarful kafara liman talzamuhu mu'natuhu. Jadi gini, dalam pentasarufan pembayaran ini itu harus ditasarufkan pada masakin, pada kafir, pada fakir, pada fakir. Terus dan tidak boleh mentasarufkan kafaroh pada orang yang wajib dia biayai. Contohnya adalah masih adalah kerabat, contoh anak ibunya. Seumpama orang tersebut mempunyai orang tua yang miskin, orang tua yang miskin, orang yang tua miskin dan orang tua atau orang tua yang fakir, maka dia tidak diperbolehkan memberikan kafaroh tersebut pada ibunya sendiri, karena kan ibunya itu wajib dia tanggung biayanya. Wa yajibu alaman aftara fi Ramadan li ghairi uddin la yurja zawaluhu. Dan wajib yang kedua selanjutnya adalah dan wajib bagi orang wong sing mokak poso Ramadan krana udzur. Gek mangan wis ora krana udzur, utawa krana jima. Iki krana udzur. La yurja zawaluhu. Udzur sing ora diarep-arep, ora iso diarep-arep ilange udzur tersebut. Kaki baren wa maradin la yurja buruhu. Utawa kaya wong wis tuwa lan wong sing lara ora wis sangat parah sekali tidak mungkin untuk sembuh, maka dia wajib membayar mudun likulli yaumin. Mudun likulli yaumin bila qada'in. Ya tidak wajib mengqada'i, tapi yang wajib hanya membayar 1 mud di setiap hari. In kana musiron hinaid bila qada'. Bila qada'in. Wa in qadara alaihi ba'du, walaupun dia mampu melaksanakan qada' setelahnya. Gini contohnya, seumpama ada orang yang masih muda, dia mempunyai sakit, divonis sakit, yang sakit ini memang sulit sekali, sangat tidak mungkin sekali untuk sembuh. Maka dia hanya wajib mudun, membayar 1 mud setiap hari tanpa melaksanakan qada. Kemudian orang tersebut orang muda tersebut sembuh setelah beberapa tahun sembuh, maka dia tidak wajib di mengqada'i salatnya. Li'annahu ghairu mukhatabin bisawm, karena kan dia tidak terkhitopi untuk melaksanakan puasa. Fal fidyatu fi haqqihi wajibatun ibtidaan la badalan. Fidyah di sini membayar fidyah yaitu berupa 1 mud itu sudah wajib pas saat dia sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, tidak kok menjadi ganti, seperti pada orang jima itu wajib kafaroh dan juga wajib qada.
Wa yajibu al-muddu ma'al qada. Wajib membayar 1 mud bersamaan dengan qada ala hamilin wa murdiin aftarata lil khauf alal walad. Orang yang hamil dan orang yang menyusui ketika dia membatalkan puasanya, moka tidak berpuasa gara-gara khawatir akan keselamatan anaknya, maka dia wajib membayar 1 mud bersamaan dia mengqadai puasanya. Berbeda ketika nanti niatnya khawatir akan dirinya sendiri. Berbeda ketika seperti itu. Ketika khawatir akan anaknya, maka dia wajib membayar 1 mud bersamaan dengan qadha. Wa yajibu ala muakhiri qadhain. Dan wajib bagi orang yang mengakhirkan qadha mudun likuli sanatin. Bila udrin mudun likuli sanatin. Wajib bagi orang yang mengakhirkan qadha dengan tanpa adanya udur, yang diwajibkan adalah mudun likuli sanatin. Berarti 1 mud di setiap tahun. Enggak setahun ini ada berapa puasa yang tidak dilakukan, maka dia wajib memberikan seperti itu. Kalau 2 tahun tidak dilakukan sampai 2 tahun dilakukan, maka tinggal kita menjumlahnya. Setiap harinya 1 mud. Seperti itu. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Apabila ada kesalahan dari saya minta maaf yang sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.